Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Difajar Feblis Dias, stambuk F551-18198. Di sini saya akan menjelaskan dua materi tentang pohon keputusan dan analisis Markov. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan sebuah sistem yang manusia kembangkan untuk membantu mencari dan membuat keputusan untuk masalah-masalah tersebut dan dengan memperhitungkan berbagai macam faktor yang ada di dalam lingkup masalah tersebut. Nah, tujuan pohon keputusan ini yang pertama mengidentifikasi dan melihat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi suatu masalah dan mencari penyelesaian terbaik dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Dan kedua, menganalisa nilai risiko dan nilai suatu informasi yang terdapat dalam suatu alternatif pemecahan masalah. Nah, pohon keputusan adalah pemetaan mengenai alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut. Pohon keputusan tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapatkan bila mengambil alternatif keputusan tersebut. Manfaat dari pohon keputusan yaitu membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasi solusi dari permasalahan. Yang kedua itu mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersebut antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Ketiga, memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan, sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik yang lain. Tahap-tahap pohon keputusan. Yang pertama, definisikan dan rinci masalah secara jelas. Gambarkan struktur dari pohon keputusan, tentukan nilai payoff dari setiap kombinasi alternatif kemungkinan. Keempat, tentukan nilai peluang dari keseluruhan kemungkinan dan keputusan. Dan yang terakhir, selesaikan masalah dengan menghitung expect monetary value atau expect opportunity loss. Nah, untuk kelebihannya dari pohon keputusan, yang pertama, daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dan dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Eliminasi perhitungan yang tidak diperlukan, karena ketika menggunakan metode pohon keputusan, maka sampel diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang terlebih akan membedakan suatu kriteria dibanding kriteria lain dalam node yang sama. Dalam analisis multivarian dengan kriteria dan kelas yang jumlahnya sangat banyak, seorang penguji biasa disebut untuk perlu mengestimasikan baik itu distribusi dimensi tinggi ataupun parameter tertentu dari distribusi kelas tersebut. Metode pohon keputusan ini dapat menghindari munculnya permasalahan ini dengan menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih sedikit pada setiap node internal tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan. Nah, ada kelemahan-kelemahan di pohon keputusan. Nah, yang pertama itu terjadi overlap, terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak, menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Nah, pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang sangat besar. Kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Dan yang terakhir, hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Nah, untuk kriteria pohon keputusan itu ada expect monetary value atau EAV, adalah suatu kriteria yang memanfaatkan probabilitas tentang terjadinya situasi masa depan dalam pengambilan
atau pemilihan alternatif keputusan. Nah, seorang pembuat keputusan harus menganalisis, memperhitung perkiraan nilai moneter dari masing-masing alternatif dan memilih alternatif yang menghasilkan perkiraan nilai moneter yang paling tinggi. Dan yang kedua itu ada expect opportunity loss. Dalam perhitungan expect opportunity loss ini digunakan informasi probabilitas situasi masa depan. Nah, konsep dasar dari pohon keputusan ini adalah persegi, itu yang disebut keputusan, lingkar yang disebut kemungkinan, garis penghubung disebut fork, dan persegi dan garis penghubung alternatif keputusan, yang terakhir lingkar dan garis penghubung alternatif kemungkinan terjadi. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu analisis Markov. Pendahuluan model rantai Markov dikembangkan oleh seorang ahli Rusia, A.A. Markov, pada tahun 1906. Pada umumnya, riset operasional bertujuan untuk mengambil keputusan yang optimal atas suatu permasalahan. Namun, analisis Markov digunakan untuk menghasil suatu informasi probabilistik yang dapat dilakukan untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, arti rantai Markov adalah suatu teknik matematik yang biasa digunakan untuk melakukan pembuatan model bermacam-macam sistem dan proses bisnis. Teknik ini dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan-perubahan yang akan terjadi di waktu yang akan datang dalam variabel-variabel dinamis atas dasar perubahan-perubahan variabel tersebut di waktu lampau. Nah, untuk ciri-ciri proses Markov, probabilitas transisi adalah perubahan dari satu status ke status yang lain pada periode atau waktu berikutnya dan merupakan suatu proses random yang dinyatakan probabilitas. Untuk lebih jelasnya akan digunakan sebuah contoh kasus pada kendaraan umum. Dalam kasus ini terdapat dua stage, kondisi atau status, yaitu narik dan mogok. Agar dapat digunakan dalam proses Markov dibutuhkan beberapa asumsi. Yang pertama, jika stage kendaraan saat ini adalah narik, maka hanya ada dua kemungkinan untuk kondisi waktu hari itu, yaitu narik kembali atau mogok, sehingga jumlah probabilitas transisi pada setiap baris adalah 1. Nah, yang kedua, probabilitas transisi itu tidak akan berubah untuk selamanya. Dan terakhir, probabilitas transisi hanya tergantung pada status sekarang, bukan status periode sebelumnya. Nah, untuk menyusun probabilitas transisi, menunjukkan cara penyusunan ini ada begini, seperti ini yang saya akan jelaskan. Untuk status ini ada narik dan mogok. Banyaknya mobil di hari pertama untuk narik 120, dan banyaknya mobil narik di hari kedua 144. Dan untuk status mogok, banyaknya mobil di hari pertama yaitu 100, dan banyaknya mobil mogok di hari kedua adalah 76. Nah, masing-masing jumlahnya di hari pertama dan hari kedua adalah 220. Nah, sekian dari saya. Bila ada kekurangan kata-kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga yang mendengar tidak pusing. Bye bye.